kalau Bang Juma kan ya ustadz lah ya, penceramah ya. Bukan udah juga. biasa udah biasa ngomong sama orang. Kalau saya memang bukan. Jadi kalau saya menyarankan kalau Bang Juma mau berbicara tentang lebih jauh, coba deh apa namanya, debat lintas agama, berdiskusi dengan baik dengan misalkan Bang Nursena atau misalkan Saya yang jawab itu semua takut. Bang Nursena diajak sama Gurunda Juma debat offline takut. atau dengan MYM juga takut. Siapa lagi? ketua pendiri ortodok atau dengan mungkin apa namanya, mungkin dengan Lina Wijaya mungkin gitu, atau mungkin dengan Aduh, saya pengen ketawa dulu Gurunda. ya kan yang lebih ini gitu. Cuman satu Pak John, cuman satu pertanyaan saya buat lu. Ini lu harus jawab. Kamu sebenarnya gejala awalnya apa lu jadi begini? Gejala awal apa coba? Gejala awal apaan tuh? Apa gejala awalnya? Gejala awal apaan Bang? Kenapa kau jadi begini? Penyebabnya apa gitu loh? Jadi begini maksudnya jadi Ya, keadaanmu sekarang begini, gejala awalnya apa? iya kan karena kalau berdebat kan nggak ada habisnya ya. Saya juga besok kan mau kerja gitu, harus tidur. Jadi ya percuma juga lah, udah malam juga, tenaga juga udah mulai lemah juga ya kan, udah mulai lemes juga gitu. Gitu yang pasti memang ya saya pribadi dengan iman saya ya saya masih berpegang teguh dengan apa yang saya percayai gitu. Gitu. Kamu selama seumur hidupmu baca Bible berapa kali? Ya kurang lebih adalah 5 kalian ada sih. Oh, baru 5 kali membaca Bible selama seumur hidup. Gimana ini cuma mau diskusi orang kayak gini? Cuma 5 kali. Inilah yang saya sebut gejala awalnya di sini gitu loh. Ya 5 kali, 5 kali maksudnya dari Kejadian sampai Wahyu kan? Lima kali maksudnya dari Kejadian sampai Wahyu kan? Iya. Gitu. Iya. Nah, 5 kali kau membaca itu apa yang kau dapat? Iya, bahwa Yesus itu ya adalah ya Yahweh Elohim itu sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia gitu. Jadi Yahweh turun menjadi manusia gitu. Betul. Berarti nggak ada Yahweh lagi dong selama jadi manusia. Sifatnya Elohim itu atau sifatnya Tuhan itu kan dia kan sifatnya itu kan omnipresent. Saya kasih contoh. John, saya kasih contoh. John, saya kasih contoh. Kamu berubah jadi nyemot. Kamu masih ada nggak? Masih dong kalau saya maha kuasa. Kan kamu udah jadi nyemot. Kan kamu udah jadi nyemot. Kalau saya maha kuasa dan maha hadir dan maha tahu, saya bisa hadir dimanapun dalam rupa apapun juga gitu. Itu namanya maha. Kalau saya nggak bisa berarti saya nggak maha gitu. Waktu Yesus jadi bayi dia masih maha nggak? Maha lah, tetap ada secara eksistensi, secara keelohimannya tetap ada di surga. Apa yang kemahakuasaan Yesus waktu bayi? Ya saya nggak tahu lah karena kan nggak ditulis di Alkitab ya kan, apa yang nggak ditulis ya saya nggak tahu. Gitu. Tapi kenapa kau tahu kalau nggak ada yang tertulis? Iya itu kan tadi kan abang kan nanya, ya kan kalau Yesus jadi bayi masih maha kuasa nggak? Ya kan saya jawab ya masih karena. Ya alasanmu mengatakan iya. Alasanmu mengatakan iya siapa yang kasih tahu? Iya karena saya belajar lah sifat Tuhan itu kan ada apa yang kau tahu dan hadir. Apa yang kau pelajari sehingga kamu mengatakan bayi Yesus maha kuasa? Apa yang kau pelajari? Ya karena sifat Tuhan itu maha kuasa, maha hadir dan maha tahu. Oke, kira-kira Yesus waktu bayi itu udah bisa mencari makanan sendiri atau tidak? Ya saya nggak tahu kalau itu kan saya nggak hidup di sejaman dengan Yesus Kristus. Oke, sekiranya Yesus itu waktu bayi dia butuh air susu ibunya atau dia mencari minuman lain? Saya nggak tahu bang, karena kan saya tidak ada di tempat itu. Tapi kenapa kau tahu dia maha kuasa? Ya karena sifat Tuhan pasti kita kan tahu, Tuhan itu pasti sifatnya kan transenden. Bisa nggak sifat Tuhan menjadi bayi? Iya bisa-bisa aja kalau Tuhan mau. Itu pernah terjadi?
Ya 2000 tahun yang lalu kan pernah terjadi kalau di dalam iman kekristenan. Kalau di dalam iman kekristenan. Ini keren dikasih John. John. Ya inilah gejala awal mau di sinilah gejala awal. Makasih. Ya, John. Gua tanya satu aja. Siapa yang menciptakan tuyul second? Tuyul? Iya. Tuyul? Iya, tuyul. Kalau di dalam iman Kristen tuyul itu nggak ada bang. Yang ada itu malaikat-malaikat yang memberontak dan jatuh ke dalam dosa yang dipimpin oleh Lucifer itu yang menjadi iblis. Berarti itu. Malaikat berubah menjadi tuyul. Menjadi iblis bang, menjadi malaikat. Udah kasih Ustaz Ali dulu biar Ustaz Ali kebagian. Silakan Ustaz Ali mau berbagi apa nih? Biar Ustaz Ali juga dapat suara nih. Silakan Ustaz. Oh di kapal. Di Anjungan apa di Buritan? Oh di Anjungan. Gua ada niat nggak John melihara tuyul second? Gua ada nih 300. Kang mah. Ngapain bang? Dosa lah bang, itu musyrik bang. Musyrik katanya. Ada juga kata musyrik. Banyuwa bisa ditutup. Banyuwa apa yang mau disampaikan terakhir Banyuwa ini? Tadi masih ngegantung. Ada mungkin edukasi terakhir Banyuwa, silakan. Iya, pada akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar bahwa hanya orang yang berakal sehatlah yang akan mendapatkan pelajaran. Innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya kata Allah, sesungguhnya kata Allah, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Al-Qur'an mengatakan itu. Hanya orang yang berakal sehat yang bisa mendapatkan pelajaran. Bang Juma, sebenarnya teman saya yang muslim juga banyak bang. Mau dari Muhammadiyah, NU banyak bang. Dan berteman baik sama saya. Dan banyak juga sih yang nyuruh saya masuk ke agama Islam. Tapi bang ya, saya juga pernah sih nonton Ustadz kalimat Basalamat ya. Iya, kalau nggak salah namanya ya. Saya pernah sih saya pernah nonton dia juga. Gitu. Ya memang sih apa namanya, saya sih tidak mempelajari Islam dalam ya, enggak ya, cuman dari kulit luarnya aja. Tapi memang yang saya pertanyakan itu di dalam Islam itu konsep keselamatannya itu bagaimana bang? Ya gampang. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu dan seterusnya. Barang siapa yang berkata Tuhanku adalah Allah, maka dia akan mendapatkan janji surga. Al-Quran surah Al-Mu'minun jelas sekarang dikatakan di sana bahwasanya orang-orang yang sholat khusyuk dalam sholatnya, Allah katakan qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Walladzina hum 'anil la'wi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan, dari perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang berinfak, orang yang berzakat, orang yang bersedekah. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang memelihara kemudian kemaluannya untuk tidak berzina illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya. Falibtaga wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu yaitu berzina, maka mereka orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janji-janjinya. Walladzina hum ala salawati yuhafizun, serta beruntunglah orang yang memelihara salatnya. Ulaika hum warithun, mereka itulah yang orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarisunal firdaus, yaitu mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun, orang yang salat, orang yang zakat, menjaga amanah, tidak berzina, tidak berkata bohong, tidak berdusta, khusyuk dalam salat. Ulaika hum alladzina yarithunal firdaus, mereka lah orang yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Sekarang kalau saya minta dalil sama Anda, orang yang ibadah minggu, menyembah Yesus, menyanyi di gereja, makan babi, tidak bersunat, kebaktian, apalagi, apakah ada jaminan surga?
Dalil. Gimana bang? Sorry bang. Menyembah Yesus, ibadah Ya. minggu, Oke. makan babi, tidak Ya. bersunat. Kristen, ada gak jaminan surga? Ada di surat Yohanes di mana lagi banyak lah 3:13. pokoknya. Yohanes mana? Misalkan di Yohanes 8 kalau nggak salah di mana dikatakan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya kepadaku. Yang percaya kepadaku. Barang Sekarang siapa yang ketika percaya kepadaku dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati sampai selama-lamanya. Oke, percayakah Anda ketika Yesus berkata aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Percayakah Anda? Itu konteksnya itu. Tidak percaya. Keciduk nggak percaya ente gimana? Itu konteksnya pas sebelum Yesus Kristus itu mati dan bangkit. Tidak ada Bang. konteks-kontesan, tidak ada konteks. Karena yang Anda ingin katakan pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa, itu ucapan oknum yang keluar dari kubur. Yang saya maksud ini Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yohanes 17:9, aku berdoa bukan untuk dunia, tetapi aku berdoa hanya untuk Bani Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada bangsa yang hilang dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok lagi bang, besok lagi kita lanjut lagi. Besok. Oke bang, terima kasih bang ya. Terima Siap. kasih, bang. Oke, thank you. Langsung macet Terima sih, kasih John. bang. Oke bang, saya pamit juga ya bang ya. Iya. Udah malam bang. Pada kesimpulannya kau itu nggak percaya Yesus, tapi kau percaya orang yang bangkit dari kubur. Begitu. Wah, serius Oke itu. bang, siap bang. Oke. Oke John, besok lagi Siap, ya Bang. John. Iya bang ya, udah malam bang ya. Oke, Yuk. terima kasih bang ya. Balik lagi besok. Iya, Bang. Balik lagi besok. Oke, Yuk. siap. Satu apresiasi buat Anda orangnya sopan, Anda diskusi yang nyambung. Ya inilah yang kita harap, diskusi seperti ini. Tidak saling Ya. menista satu sama lain. Itu yang penting. Dia kalau di sini dia kenal saya Bang Andi, makanya dia sopan. Insya Allah. Bagaimana sebelum kita tutup tadi adik kita si Ita ini menunggu lama apa masih Iya. mau bicara atau ditutup bagaimana? Ita, teman-teman Iya, Mas. jangan lupa di follow host sama narasumber yang di atas ya, teman-teman yang di bawah 3,5. Ini akun baru saya, tolong di follow. Sekalian narasumber yang di atas juga di follow ya teman-teman. Ita, Ya. saya gedein ya. Tapi belum bisa on cam dia Bang Andi. Nggak bisa, nggak apa-apa, nggak usah. Nggak bisa. Komentar aja deh Ita tadi mendengarkan suara terbatas Bang Juma itu sama Oten yang tadi. Apa yang Anda peroleh? Semakin kuatkah iman Islam atau goyang lagi apa gimana? Semakin kuat Islamnya. Masya Allah. Harusnya Ita jawabnya gini, sorry ye, nggak bakal balik lagi ke Kristen gitu dong. Sorry nih katanya. Sorry ye. Udah punya guru ngaji belum Ita? Belum. Kalau belum punya guru ngaji, ada di online namanya Neng apa ya? Teneng sama Teneng. Itu Jay sama Yoga juga belajar di sana. Teneng. On cam. Saya minta belum bisa, nggak tahu. Ini nih apanya ya? Akunnya mungkin ya. Iya, kadang seperti itu Bang Andi harus di-upgrade ulang. Tapi tadi sama Bang Faruk bisa kok. Sekarang Tadi itu kenapa? saya perhatikan Anda ini video call.
Anda video call melalui Mbak Nora kan gitu ya? Enggak, tadi sempat on cam gitu di. Kenapa saya diminta aktifin kamera ya? Oh, salah. Ada-ada aja ini kosnya ini. Salah ngeklik saya. Sempat on cam juga di komputer pakai ini juga gitu, bukan pakai WA lagi. Sempat bisa tadi. Ya, kadang TikToknya kayak gitu. Tadi kalau denger itu nyebelin nggak sih Mbak? Ditanya apa jawab apa? Nyebelin banget. Saya baru menerima informasi dari teman saya yang pastor. Dia bilang gini, memang itu kalau minta didoakan itu memang ada, tidak ada yang gratis gitu loh Mbak. Ngerti nggak maksudnya? Iya, ngerti. Nah itu di sana. Oh, harus bayar. Harus bayar, Ya, Bang Hadi. Ya kan tadi saya udah ngomong tidak ada yang gratis. Oh. Tunggu ya, saya putar ya, tunggu. Kalau bisa nanti habis turun dari sini Mbak, dihapus dulu TikToknya, terus download lagi. Itu udah update otomatis. Iya. Yang penting email dengerin. Pak Sandi. Ya, tidak bayar 20-an kan ada daftarnya itu, pasti keluarganya tidak ya kalau di sini ongkosnya 1.250 ringgit, ya sekitar 5 juta lah. Bacanya kan mudah saja. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terimalah doa kami saat kita berkumpul di hadapan-Mu untuk mempersembahkan misa rukim untuk orang ini. Ya, sebut namanya itu apa? Terimalah dia dalam rahmat-Mu yang melimpah. Ampunilah dosa-dosanya dan berikanlah kepadanya kedamaian dan kebahagiaan abadi di hadapan-Mu. Kami mohon ini melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Ya amin semua. Nah itu, begitu Mbak. Oh, jadi gitu. Itu suara pastor itu. Ya, tapi yang kemarin juga ada loh seperti itu ya, mungkin perpuluhan lah kali ya. Ya udah cukup. Yang jelas keluarga Anda itu paman Anda kurang komunikasi. Itu intinya ya. Mungkin gara-gara dia nggak pernah ke gereja Bang Andi. Ya memang nggak pernah ke gereja kan pamannya, jadi nggak dikenal. Yang lain juga kan. Bahkan yang lagi paman-pamanku kemarin yang memang sama sekali jangankan untuk pergi ke gereja, nginjaknya aja, apalagi dalam bakti sosial dalam gereja itu aja sampai nggak pergi. Kenapa bisa didoakan gitu kan? Mungkin ya itu tadi kendalanya memang perpuluhan. Ada istilah gini Mbak, tidak ada makan siang gratis. Itu bahasa santunnya gitu ya. Iya. Ya udah lah, nggak usah dipikirin lah Mbak. Yang penting Mbak sekarang sudah memeluk Islam, perbaiki diri ke depan, ya konsentrasi, keluar rumah jangan sampai kelihatan auratnya lagi kayak kemarin-kemarin. Yang ketiga yang paling parah adalah jangan sampai nambah tato lagi, udah nggak boleh itu. Iya. Nah itu. Emang gambar apa sih tatonya Mbak? Salib apa? Salib Bang Andi. Salib makanya kalau di Jakarta insya Allah. Lu kenapa lu yang jawab? Emang lu lakinya? Enggak, tadi kan dia bilang salib. Lu kalau selalu melindungi orang sih, kalau gue yang nanya, lu kayak ada apa sih lu berdua? Oh, Bang Andi lagi usaha. Oh, lagi usaha. Ya udah terselesaikan di sini. Udah jadi saksi. Bah, dijawab itu pertanyaan Bang Andi. Orang gua nggak nanya kok. Oh, nggak nanya. Salah. Nah, ini baru ini baru mau nanya Kalimantan apa?
Kalimantan mana, Mbak? Kalimantan Barat. Pontianak. Apa itu? Singkawang. Bengkayang. Oh, Bengkayang. Oh, banyak Cindo di situ ya? Iya. Cindo. Kristen yang banyak. Enggak, keturunan China maksudnya. Oh iya banyak. Nah, ya itu Cindo itu namanya. Apa sih? Amoy. Iya Amoy. Ya kok Singkawang lah. Iya, Mbak juga Amoy ya? Enggak Dayak. Oh ya, Masya Allah. Lu kenapa sih ikut campur, Kang? Kalau gue nanya orang, kenapa sih selalu lindungi orang? Gue heran sama lu ya. Gue kalau orang lagi gue nanya, lu selalu mempersulit. Pade, ngomong Pade, kenapa sih? Ini ada apa ini Pade? Kakak Sidak Dayak ya? Bukan. Iya. Oh iya. Saya dulu kecilnya di Sintang. Oh Sintang. Agak nanya gitu loh. Bilang Mbak, saya nggak nanya. Mbak, tapi ini loh Mbak, banyak di sini kan kita nggak, tadi siang banyak yang tidak mendengarkan. Bisa nggak Mbak mengulangi syahadatnya kembali kalau berkenaan Mbak, dengan dimulai dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, bisa nggak Mbak? Tanpa dipandu deh. Boleh, tuntun aja. Atau mau dipandu atau bisa sendiri? Dibantu. Pak deh, tugas. Berani nugasin pengawas. Baik, kalau emang Mbak Ita yang minta saya yang tuntun, gak apa-apa. Silakan Pak. Pasti ikut campur Kang, ini Pak De mau nuntun. Gue heran sama lu, selalu mempersulit. Silakan Pak De, kali ini saya kasih tugas. Siap. Ini sekali-kali pengawas diperintah bawaan, nggak apa-apa deh. Gak apa-apa lah Pak De, demi kebaikan kok. Iya. Ikuti Mbak ya. Iya. Ya. Bismillah. Maksudnya panggilan santang mau alat gitu. Enggak bener loh. Salah mulu. Bismillah, serius. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pemurah. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Alla ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah utusan Allah. Nah, sekarang coba bandingin, enakan sama Pak Desugi atau sama saya? Saya tes. Ya. Lu kenapa sih Kang selalu ikut campur? Udah. Tadi ada yang nanya di bawah, senangnya di mana katanya? Di SP2 Pandan. Udah saya kirim videonya Bang Dino. Orangnya tadi on cam kok. Saya udah kirim ke Bang Dino. Atau kita putar aja ya Kang ya. Videonya yang tadi waktu dia syahadat ya. Kan banyak yang belum saksikan nih. Gedein Kang. Oh iya. Atau saya kirim ke Kang deh. Gua nggak bisa nih. Bang Handi aja, Bang Handi. Saya nggak bisa open cam di sini. Aduh. Ya deh, gua deket mic-nya. Udah gedein. Go. Udah, itu udah gede. Ya tunggu, sabar dulu. Ini udah malam ini. Dalip, kenapa kepental lagi? Oh, lagi di kapal laut ya? Saudariku, saudari Ita, nanti
nanti bisa ikuti saya apa yang saya ucapkan, baik dari kalimat aslinya dan terjemahannya. Nanti kakak tinggal ikuti saja, dan insya Allah Ta'ala ini disaksikan oleh banyak orang, dan mudah-mudahan ini menjadi awal kebaikan dalam kehidupan kita dan keluarga insya Allah Ta'ala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba naikkan tangannya, jari telunjuknya ke atas sebagai simbol agar kita mentauhidkan Allah. Kakak dengarkan ucapan saya dan diikuti. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Waduh, terputus. Cuman segitu yang dikirim. Yang jelas segitulah ya. Tadi kan lengkapnya udah. Yang penting udah disaksikan. Kira-kira begitulah laporannya. Mohon maaf atas segala hilap. Videonya nggak panjang. Ya itu udah cukup, udah pas itu. Yang penting nggak framing itu. Mbak Ita ini syahadat, masya Allah. Ustadz Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita, nanti kalau butuh guru ngaji, hubungi Teh Neng, apa sih namanya Ustadz Alif? Neng Suganda, siapa ya? Lupa saya. Yang ngajarin yoga sama Bang Jay. Tatang Sudarman. Neng Sudirman. Sudarman, Neng Sudarman. Tatang Sudarman, itu buku saya. Neng Sudarman. Itu tuh di bawah udah benar tuh Neng Sudarman. Nah hubungi itu Mbak. Insya Allah beliau itu, masya Allah, beliau guru ngaji. Iya. Saya itu kalau ke perempuan dengar suaranya udah tahu ini mana gitu bentuk wajahnya. Kalau si Bu Yuni udah kelihatan itu. Teralip sinyalnya. Ini Leon Dasmu. Mbak tahu ini nggak Mbak tahu gejrot? Ya. Tahu nggak Mbak? Enggak. Oh ya udah. Ini loh, dengerin. Assalamualaikum Mbak CP. Belajar ngaji. Kalau sudah pintar 15 juz ya saya datang melamar. Tuh kan. Alhamdulillah saingan datang lagi guys. Baru juga mau usaha, aduh. Ini Ustaz Alif naik turun kayaknya lagi cuaca di Selat Sunda kurang mendukung ya. Dia lagi di kapal. Coba di bawah nyalain AC guys, aduh. Tuh. Naik lagi tuh. Emang cuaca di Selat Sunda gimana? Enggak mendukung ya Ustaz? Gerimis hujan. Kayaknya Ustaz Alif lagi di haluan ini memandu kapal ya, mau merapat. Berapa jam lagi? 5 jam. Mana
Ada 5 jam, itu kan cuma 2 jam penyeberangan. Enggak, sampai ke titik, sampai ke lokasi. Oh, sampai di markas gitu. Iya, biasanya kurang lebih segitu. Jadi tim nggak usah menjemput di tempat biasa ya? Nggak usah. Nah, nggak usah. Ya. Berangkat Kang? Katanya nggak usah. Ya, kalau Kang Alif langsung ke TKP itu jemputannya. Nanti kalau sudah ada sesuatu baru nanti aku kasih kejutan sama Pak De. Pak De Sugi. Besok Bang Aang berangkat tuh ngambil Al-Qur'annya di percetakan itu. Habis itu ke tempat saya dikumpulin di sini. Oh iya, ini Mbak Ita ini butuh Al-Qur'an nggak? Harusnya pengawas itu ada ketika kita sedang survei lapangan. Iya, ini diem di rumah aja ini. Iya, ngurusin akuarium. Lab mulu pengawasnya. Jangan ditanggapi Pak De, tapi silakan bicara. Apaan Pak? Langsung open cam. Enggak, ini Mbak Ita butuh Al-Qur'an enggak, Mbak Ita? Al-Qur'an terjemahan atau Iqra. Kalau butuh bilang ya ke Bang Handi. Ini kenapa syahadat nggak open cam ini? Nanti kejadian lagi yang AI KTP itu. Udah open cam tadi siang. Tadi cuma pengulangan doang. Ini cuma pengulangan. Itu ikan mainan. Pakai baterai. Oh iya. Yang perutnya yang goyang bukan siripnya. Iya. Pakai baterai jam. Itu makanan ikan bukan merek itu Pak De. Bagusnya itu kalau mau awet ini bukan itu. Kalau mau awet. Mede loh. Ikannya itu dikasih sedikit dicampur kira-kira setengah gelas minyak rem. Campur di situ. Awet tuh ikan. Kalau dikasih tembakau mau enggak dia? Enggak bisa. Jangan. Anggur nih kan bekas-bekas rokoknya. Jangan. Minyak rem aja. Nanti berasap. Kalau enggak anggur asam Pak De, dikit anggur asam. Saralif di mana itu? Udah apa diminta Saralif tadi kejutan apa Tat? Oh, di kapal feri. Iya. Ya, kalau dikasih tahu sekarang nggak kejutan lagi namanya. Iya, ada-ada aja pada ini parah bener. Satsuki nggak nyoba ini aja ikan air laut, ikan air asin. Susah tarik airnya. Loh, duri kan langsung pantai nggak? Jauh. Oh. Jauh sini dari pantai. Iya, akhi alumni. Tapi waktu itu apa ya namanya? Aduh kemarengan, aduh. Pada Sugi itu pernah open camp terus ada kapal-kapal gitu doh. Kalau nggak salah tetangganya ada kapal-kapal. Oh, itu danau itu. Oh. Danau, pasti danau itu main-main. Pak De Sugi kenapa milih kaos warna kuning, Pak De? Ada biar alasannya nggak? Hah? Biar nampak muda. Oh, masa Allah. Kenapa patah-patah ya videonya Pak De Sugi ya? Iya. Pak De dulu itu salah satu pengurus parpol, tapi udah berhenti dia. Oh, kirain pengurus CC. DPP dulu dia, DPP. Ya, tahu sendiri lah ya parpol yang baju kuning itu. Pak De dulu di sana. Oh. Tapi karena Pak De nggak mau lagi berpolitik praktis, sebenarnya sih Pak De dulu terpilih menjadi anggota dewan di Burundi. Tapi dia nggak mau gitu. Jadi saya kalau pakai kuning kayaknya muda 5 tahun gitu, lebih muda 5 tahun. Iya. Muda 5 jam. 5 jam lebih muda Pak De Sugi ini. Pak De punya ini nggak di rumah pil tidur? Aduh. Sorry, kemerengan. Aduh. Oh iya. Oh, gaya. Siap, hormat. Kursi gaming, hormat dulu. Kursi gaming. Waduh. Oh, batuknya sampai kelihatan kursi gitu, ikhwan. Aduh.
Udah mati ya. Tapi ini kenapa Pak Ade kok ini ya patah-patah ya live-nya? Kameranya patah-patah. Nggak kuat ya ininya ya kameranya tuh. Ya enggak tuk gitu ya. Ya. Itu roll kameranya udah kusut itu. Oh, alah. Kalau ini apa CP77 ada suaminya sis Ohti? Iya. Ada suaminya? Enggak sih, masih single parent gitu. Oh. Cuman udah ada calon gitu. Oh, Udah ada calon. dari agama apa? Ya, Muslim langsung juga. dibatasi Oh, gara-gara Kena. Belum turun. Kena Belum dia. beres ngomongnya. Kena dia siapa tahu. Ngebul asapnya. Gue bilang juga apa ya? Bang Kores nanya saya, Bang Kores. TikTok disemprot pakai asap. Kena. Iya, kena lah. Iya? Nanya saya barusan. Kang Kiai Santang sama yang dari itu jadi? Enggak, barusan nanya ada calonnya. Nanya saya Iya. maksudnya. Alhamdulillah. Iya, calon pembantu. Nah, ada si TBC itu di bawah, Bang Kores. Oh, aduh udah ada cekur. Oh iya Bang, Nggak apa-apa. mau pamit undur diri dulu ya. Iya Mbak. Ya, Mbak, udah malam ya. Terima kasih buat semuanya. Sama-sama. Jangan lupa sholat ya, Mbak. Semoga Belajar cepat sholat. sehat Ya. Ya, jangan lupa Ya. belajar sholat ya, Mbak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saat diingat. Jangan lupa saat diingat gitu aja. Jangan lupa ketika tidak dilupakan. Kenapa 2 kali syahadatnya? Enggak, Ulang cuma saya minta aja. Di sini kan banyak yang tidak menyimak tadi sore. Oh iya. Gitu loh. Kenapa baju loncat naik lagi sih? Males gua. Waduh, baju. Biarin Mbak sama Bang Yang Kores mana? dimakan ini. Ini baju Oh, gua loncat kira nih. ke Pak Sugi Habibi. Kenapa dia? Ini regar ini musim apa musim apa perempuan? Musim apa Kristen? Legar. Aduh. Res, lu sanggup nggak hadapi banjir loncet ini di bawahnya peta lampu nih? Waduh, apalah yang nggak bisa gua kunyah terhitung Bang Andi. Oh, nggak kelihatan, masih muter dia. Iya, Nggak kelihatan. makanya saya naikin ada Bang Nggak. Kores. Enggak. Kalau misalnya udah muter gitu, berarti udah nggak request itu sebenarnya. Udah nggak request dari sejak dulu kala. Kelihatan doang yang kita yang di atas ini kelihatan. Kalau nggak orang nggak di sini nggak kelihatan. Di komputer nggak kelihatan. Lagi ngebug si TikTok. Ustadz Wapi naik Ustadz. Wah, Ustaz Innova. Innova Reborn. Kayak gimana sih Innova Reborn? Coba kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innova Reborn. Diesel apa bensin ya? Innova Reborn 2025. Diesel dia? Diesel. 377. Wah, anjir, buset. Mobilnya Intel ini mah, bener ini mau. Mantap, Ustad. Yang warna hitam, Ustad. Apa yang cuma gambar ini, Oh, ini dalamnya ini ya, hampir mirip-mirip ke apa ya namanya ya, ke Alphard. Sama yang dipakai Gerunda kemarin itu loh. Enggak lah, ini yang tengahnya, yang kursi tengahnya Bang Andi. Bukan Captain Seat ini, belum. Loh, ini yang 2025 ini? Udah Captain Seat ya? Iya. Enggak, itu yang 2024. 2025. 24 kalau yang Ustadz Wapi itu yang 2024. Oh. Yang 2025 Captain Seat loh, 400 tapi. Iya, ada yang Captain Seat, ada yang enggak. Sales mobil ya. Iya, mungkin ada yang mau beli mobil lewat saya bisa, Mas. Oh iya, juara. Ayo, Ustad. Bismillah, Ustad. Innova Reborn 2025. Cuma gambar. Ini akun kedua ini untuk ngintai open. Kalau saya sih lebih baik beli mobil 2 pintu, bak terbuka. Lebih irit. Banyak penumpang, banyak muat apa aja. Pickup. Yang keren mobilnya Ustadz Sugi nggak ada pintunya, guys. Sugi mah ini apa? Kemarin tuh NMAX ya? NMAX tahun berapa, Ustad?
Ada, dia punya motor, dia pengen standarin knalpot originalnya udah nggak ada dijual di Riau. Terpaksa pergi ke Jakarta beli khusus knalpot. Nemu dia gitu, diponcol. Oleh-olehnya knalpot ya? Iya, diponcol. Ustadz Wapi yang jam berapa itunya nanti saya jemput sama Ustadz Alif. Saya berangkat besok sampai Halim saya jam. Oh Halim ya? Iya, karena jadi begini, ini sedikit kabar tapi belum pasti ya, tapi kabarnya baik. Jadi kemarin kan Ustadz Alif nyuruh saya untuk nyari rumah yang bisa disewa atau ruko untuk kantor API pusat. Nah, mahal. Lokasinya harusnya di Jakarta atau deket-deket Jakarta ya. Dan nyela dikit jamnya WA-in aja ya Taja, jangan dipilih sini. Iya. Iya. Dan alhamdulillah kemarin ada jamaah saya yang ternyata mau membantu mencarikan lah insya Allah. Alhamdulillah, mantap, keren jamanya Ustadz Wafi, keren. Tunggu, jangan dipotong dulu, belum beres. Terus kenapa di Halim, Ustadz? Halim itu Bandung kan? Karena dapatnya di Bekasi. Halim itu bukan Bandung, Halim itu dekat Bekasi. Oh, Bekasi udah punya bandara sekarang? Bukan, masuknya Jakarta Timur ya, Jakarta Timur tapi pas perbatasan sama Bekasi. Jadi insya Allah bentar lagi API ya punya kantor pusat lah gitu insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Keren. Dan API udah diundang-undang ini ya Ikhwan ya, udah diundang-undang jadi pembicara di organisasi-organisasi Islam. Mantap. Saya sudah 2 tahun lebih. Iya kan belum nular, baru nularnya sekarang Ustaz. Jadi kita perkenalkan. Jadi kalau API diundang, penghujat dikenal. Anjay. Mantap. Jadi nanti kita minta bantuan teman-teman untuk lekas saling bahu-membahu untuk kantor API pusat. Insya Allah. Nah iya Ikhwan ya, digas untuk umat di Sumut Masjid Banjar udah pada minta Bang Zuma datang itu. Iya betul. Mirat API kapan Bang Kores? September Ikhwan, September 2025 tanggal 16 Makassar. Kalian nabung ya, 2.300 kalian nabung supaya bisa berangkat ke sana. Ini udah dikasih tahu jauh-jauh hari loh. Jadi kemarin Ustadz Alif alhamdulillah ada rezeki 2 miliar, ada orang ngasih 2 miliar ke Ustadz Alif. Jadi Ustadz Alif mau mau nikah lagi, usaha. Dan saya yang mengakad nanti gitu. Alhamdulillah. Mantap Ustadz, jadi warga Jakarta. Bercanda guys. Waduh, bercandanya terlalu indah. Oh, ini ada tentara Kristus. Kenapa tentaranya baru ada sekarang? Kan Kristusnya udah nggak di bumi. Ngapain ditentarain? Dia pikir udah masih dalam keadaan darurat kali. Telat loh, Bre. Telat dulu aturan. Bukan dulu abad pertama. Yesus juga telat datangnya. Seharusnya dulu zaman Nabi Adam. Itu dah. Kalau niat aja mau menebus dosa kan seharusnya sudah turun di zaman Nabi Adam. Ngapain turun di akhir-akhir kan, kayak gabut aja Tuhan ini. Telatnya berapa tuh? 6.000 tahun lagi telatnya. Iya. Makanya kan kalau pakai analogi tuh ada orang tabrakan, adu banteng di jalan, jatuh.
berdarah-darah mereka di jalan raya. Ambulannya datang baru 6 hari kemudian. Masih hidup memang itu. Nah, ini ada Perdi Muslim apa Kristen? Perdi. Woi Bang Andi, feedback loh. Piu. Oh enggak. Peri berisik tuh. Per. Tad WA-in Tad. Aman Kang. Nanti yang jemput saya sudah ada Kang. Jadi jenengan fokus Ustadz Alif dulu karena langsung ke lokasi saya. Besok langsung ke lokasi. Ketemu di lokasi maksudnya? Ke lokasi yang ditentukan kan. Oh, ketemuannya di situ. Ya, calon istrinya Ustadz Alif kan orang Bekasi. Wah, mantap calon istri. Thank you donatnya, akhi. Apa itu anjir bahasa Korea? Jangan hari ini atau besok. Ya, besok. Loh. Hari inilah, ini udah hari ini ini. Ini ya, udah hari ini. Hari baru. Di hari ini. Ke Banten kita. Enggak. Iya. Ke Bantennya bukan hari ini kayaknya karena hari ini saya ada janjian sama Ustadz Ali dan Mas Kian Santang. Oh alah, masih nyantai berarti. Mantap. Ke Banten insya Allah hari Rabu atau Kamis itu. Oke. Res, lu jam 1 udah ke Bintaro ya, udah ada di Bintaro ya. Awas lu. Aman. Everything is underwear. Jangan sampai nanti alasan lagi lu. Nanti pecat aja Ustadz Wapi, Bang Kores kalau nggak ini. Sakit tuh. Tumbang kemarin. Alasan dia sekarang. Loh, alasannya kuat loh. Telat dengerin narasi Bang Zuma. Udah narasinya Ustadz Wafi aja. Ustadz, ayo narasikan semangat untuk berjuang. Coba Robunanya mana Robuna? Cari Robuna mana? Robuna. Ada musuhnya, males saya. Cari Robuna. Mana Robuna nih? Saudara. Ayo kalian naikin Oten. Harus semangat selalu saudara. Wah nggak bisa gua kayak gurunya Ikhwan. Tapi memang anu ya, ada speknya masing-masing ya. Kalau Bang Zuma di online memang keren. Tapi kalau di atas panggung masih belum pengalaman kayaknya. Ya Pak Guru ndak? Iya, belum apa ya? Belum terbiasa kayaknya beliau. Apa nggak biasa kalau bukan gue yang ngerem los-losan dia kalau di panggung. Pak Andi. Nggak bisa dia saudara. Nah, woi berisik woi. Apaan tuh? Kang berisik Kang. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ntar izin dulu Ustaz. Bang Juma itu kalau di panggung, kalau bukan gue yang briefing dulu dari bawah, buset dah. Enggak ada filternya. Bablas anginnya. Meledak. Gue sebelum dia naik, gue di dekatnya itu selama 15 menit. Pindah. Kenapa Kanda? Tolong ya. Pokoknya batas ini aja lu boleh ngomong. Jangan sampai melebihi ini. Siap. Dia naik, kadang offset. Kesel gue bener. Waduh meleduk. Bukan ke arah sananya Bang Andi. Oh iya, gimana? Belum menjiwai karena Bang Zuma ini petarung, bukan penceramah gitu loh. Itu iya. Jadi Bang Zuma itu kelihatan banget ketika ada lawan, tapi kalau sendirian lebih bukan penceramah. Kan kalau di panggung kan penceramah namanya. Bang Zuma ini harus ada musuh baru kelihatan gitu loh. Ya, petarung. Ya, lebih ke petarung Bang Zuma. Kalau Bang Kores? Kalau Bang Kores ini penghujat pastinya. Penghujat. Penghujat yang berdata gitu loh. Penghujat tapi berdata gitu. Tapi lawan yang dia hujat itu wajar menerima itu. Tapi berdata.
Hujatannya itu berdata, jadi itu yang bikin musuhnya males gitu. Hujat itu fitnah loh. Aku nggak pernah fitnah orang adanya begitu. Bukan. Penghujat ini kalau bagi saya ke Mas Kores ini bukan penghujat seperti Kristen menghujat, bukan. Penghujat dalam arti pengahlian hujah yang jahat gitu loh. Penghujat syariah. Penghujat syariah, penghujat syariah. Melawan para penghujat gitu maksudnya. Hujah yang jahat. Mantap singkatannya. Keren. Kalau Bang Handi, Bang Handi. Bang Handi ini lebih ke pelawak. Karena setuju. Siapapun otennya akan terlihat lucu narasinya kalau sudah dilawan Bang Handi gitu loh. Jadi contoh Tuhan sekolah. Nah, Tuhan sekolah itu Bang Handi paling ahli itu menarasikan itu. Itu bisa apa ya? Otennya itu sebenarnya bisa malu sebenarnya itu mau ngakuin Tuhannya. Kalau Pak Desugi? Kalau Pak Desugi ini sudah kelas presiden beliau ini. Kelas presiden beliau itu. Terlalu tinggi. Nah, ada singkatannya, Pak De. Ada singkatannya. Jadi presiden itu singkatannya adalah pelesetan dedengkot oten. Jadi ayat-ayat yang dipakai gabrul oleh oten ke Islam itu punya penangkalnya, punya yang lebih parah itu Pak De itu. Kirain tadi presiden taksi. Saya yang kasihan itu Ustaz Alif. Ustaz Alif ini belum ngomong saya udah ketawa duluan. Ya, Ustaz Alif ini bayangkan teman-teman ya. Beliau itu kalau tidur, saya kan pernah tidur tuh bareng Ustaz Alif satu kamar ya. Beliau itu kalau tidur, tidurnya bukan berbaring. Duduk beliau itu tidurnya. Dan duduknya itu begini. Kalau tidur Ustaz Alif begini. Kayak santri yang nggak pernah dikirim uang oleh orang tua itu selama 1 tahun. Beliau itu. Jadi Ustaz Wapi turun dulu, naik lagi. Itu kena asap tadi. Oh enggak, aman kan? Aman sih. Aman. Oke. Bangun-bangunnya Ustaz Alif itu sudah memecahkan sekitar 50 masalah tentang keotenan gitu. Bangun dari tidur itu. Jadi tidurnya pun beliau mikir itu. Gimana cara oten ini agar sembuh, kan seperti itu. Ini nggak ada oten, moderator, naikin oten dong. Jadi kalau boleh disingkat, Alif itu singkatan dari Aliansi Lingkaran Paulus. Jadi beliau itu pikir seperti Paulus, kayak mau obat tapi enggak gitu tuh, kayak mau nyerang tapi kasihan gitu. Makanya beliau sabar gitu. Lagi tidur aja mikirin oten. Iya, Ustaz Alif seperti itu. Tidur saja beliau itu kalau mengigau itu bacanya Yohanes 1 ayat 1. Bangunnya itu sudah wahyu itu. Bang Andi. Bang Andi. Mana Bang Andi? Woi, Bang Andi.
Iya. Tidur tuh gimana Bang Andi ini? Bang Andi? Belum. Bang Andi lagi monolog itu di YouTube-nya Pak De. Ya. Oh, lagi ngomong sendiri. Ustadz Wapi YouTube-nya jarang dilepin Tad. Jarang, malas kan. Sudah berapa bulan nggak saya isi YouTube, jadi sudahlah males. Takutnya kena dismon nanti loh. Gimana? Kalau dibiarin kena dismon nanti. Masa? Iyalah. Iya. Oh. Kalau nggak diisi kena dismon, anunya apa? Jam tayangnya kedaluarsa dia. Oh gitu. Iya. Siapa ya? Males saya mau ngedit-ngedit Pak De. Paang. Paang banyak proyeknya, terlalu banyak. Enggak, bisa dia. Emang udah ada perangkatnya Bang Aang? Waalaikumsalam. Iya, tak kepencet ini, maaf. Kepencet. Bang Turunin aja, siapa tahu ada Oten mau naik ini nanti. Siap, Turunin siap. aja, maaf. Oke. Oke. Makasih banyak ya. Yo. Ya, sehat semuanya. Amin. Assalamualaikum. Bang Aang udah ini, udah ada perangkatnya. Bang Aang sibuk kan, banyak yang diurusi sama Bang Aang kan, YouTube-nya teman-teman, ngedit-ngedit punya teman-teman juga. Saya tuh maunya Pak De, bukan nge-live-in debat, tapi bikin kajian aja gitu. Oh. Soalnya sudah pernah satu kali itu, wah kena dismon. Sama saya pernah dulu. Iya, jadi ketika saya live debat itu kan otomatis teman-teman sudah melive-kan dulu kan. Nah, ketika saya yang upload, saya yang kena. Waduh, katanya. Biarlah isi kajian aja. Nggak cocok nge-live-in di TikTok itu akun. Iya, kayaknya sudah terdeteksi dari awal, nggak bisa untuk nge-live itu. Tapi sekalinya di live-in TikTok, Pak Desugi sama saya kan pernah dipegang tuh 8 hari dapat 6 juta, gila gak tuh? Iya, 8 hari itu udah penontonnya itu hampir 1.000. 6 juta itu pas tumbang kan ya. Iya, habis itu kapok gitu, nggak cocok gitu. Soalnya berbenturan sama yang lain. Iyalah, diemin aja dulu. Masih mikir saya mau isi apa ini YouTube ini. Eman sudah monet soalnya, sudah keluar uang. Mending isi kajian sendiri aja Tad. Moderator naikin Oten, moderator ya. Ini di atas ada Bang Zuma, Adi Sugi, Ustadz Alif, Bang Handi, Mas Kores. Siapa Oten yang mau naik ini? Ya Oten yang banyak masalah. Itu Oten kadang apa itu? Hosana itu apa itu Pak De? Itu sejenis solawat. Oh. Sama lah bunyinya kayak solawat. Diberkatilah Hosana. dia. Gitu. Hosana. Iya Cimot, silakan di share. Jadi yang di atas pengurus API pusat semua ini, kecuali Beta Lempu ya. Pembina. Beta Lempu pengawas. Oh iya, pengawas. Oh, Pak Beta Lempu ini ada di pengurus pusat juga. Ada pengawas beliau sama dengan saya. Waduh, berarti ini API pusat semua ini yang di atas ini. Termasuk pendiri beliau kan. Walah.
Tadi nanyain ini Bang Kores buat acara ini Peta Lampu tuh acara Makassar Milad. Oh iya, itu mulai dipromosikan tuh. Aing apa ini? Slek. Kenapa di mute? Aku malu. Oh oke. Di bawah aja kalau gitu. Ini susah ini kalau sudah di atas seperti ini. Bisa sih, Oten yang banyak utang berani naik. Kalau Oten pakai ayat-ayat gabrul, ada Pak Desugi. Yang lebih gabrul banyak di Bible. Kalau mereka mau bahas ketuhanan, ada Bang Andi. Mau bahas Paulus dan kenabian, ada Bang Zuma. Mau Oten pusing seperti banyak hutang, ada Mas Kores di sini. Pusing banyak utang. Oh, ya, dibikin pusing. Kalau Oten mau belajar sabar, innallaha ma'as-sabirin, ada Ustadz Alif. Saya lebih sabar dari Ustadz Alif, insya Allah. Sabar apa? Otennya nyeleneh sini terus dasar beleguk. Beleguk siap. Ini Erik Estrada